Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, kan membayar nazarku. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat
akan persembahkan korban syukur, kan membayar nazarku pada Tuhan di tengah-tengahmu ya Yerusalem. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, kan membayar nazarku. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Orang-orang yang kudus yang diam di tanah ini, merekalah orang mulia yang amat kusuka. Banyaklah kesedihan pengikutnya Allah lain, korban curahan mereka akan ku jauhi. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Tuhanlah bagianku, warisan dan pialaku. Kau sendiri meneguhkan yang jadi milikmu. Tali pengukurku jatuh di tempat yang indah, yang menyenangkan hatiku, milik pusakaku. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Ku memuji Tuhan yang menasehati aku, nuraniku mengajarku pada waktu malam. Aku pun selalu memandang kepada Tuhan yang berdiri di kananku, maka tak ku goyah. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kau
kehidupan, sukacita pun melimpah dalam hadirat-Mu. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang ciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, sungguh tidaklah terlelap menjagamu. Ia takkan terlelap, tak tertidur, sang penjaga umat Israel. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan penjagamu dan Tuhan naunganmu, ya naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mentari tak menyakitimu waktu siang, atau bulan di waktu malam. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia akan menjagamu terhadap kecelakaan, Tuhanmu akan menjaga nyawamu. Tuhanmu akan menjaga keluar masukmu, dari kini sampai selamanya. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya
Selamat hari Minggu umat yang dikasihi Tuhan. Kami mohon perhatian untuk warta berikut ini. Kebaktian Minggu Palmarum Sengsara yang ditayangkan melalui YKB TV diselenggarakan oleh GKI Sutopo Tangerang. Kebaktian dilaksanakan pada pukul 9, 11, 17, dan 19 waktu Indonesia Barat. Meskipun secara online, namun kita tetap dapat memelihara aspek persekutuan dari ibadah dengan beribadah dalam waktu yang sama. Dengan demikian kita bukan menonton acara kebaktian, melainkan beribadah bersama dengan umat di tempat yang berbeda-beda. Selamat beribadah. Mari menyiapkan diri dengan bersaat teduh. Marilah kita memasuki Minggu Palmarum Sengsara ini dengan menyalakan sebuah lilin. Sulu yang menuntun langkah kita untuk menghayati teladan Kristus yang membawa damai sejati bagi setiap insan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru. Hosana
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana. Hosana bagi anak Daud, Raja Israel. Hosana. Hai putri Sion, lihatlah rajamu datang. Hosana, Hosana, Hosana. Menapaki Yerusalem, Yesus diperhadapkan pada dua pilihan. Menjadi penguasa Israel sebagaimana keinginan masyarakat yang mengeluh-elukannya, atau menjadi pelayan yang menderita dalam menaati kehendak Sang Bapa. Dalam menapaki hidup, seringkali kita juga berhadapan dengan dua pilihan. Mengikuti keinginan dunia atau justru mengikuti kehendak Bapa. Manakah yang kita pilih? Dalam kerendahan hati, mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang beruntung. Cinta-Mu telah menyelamatkan kami dari hukuman kekal. Kendati pun demikian, kami menyadari akan kegagalan kami. Kami terkadang menyia-nyiakan keselamatan yang Engkau berikan dengan tetap menghidupi manusia lama kami. Kami terkadang masih berjalan dalam kegelapan padahal terang sudah tersedia. Kami terkadang mengeraskan hati demi menghindari derita. Ya Bapa, di dalam kerendahan hati ampunilah kami. Mampir dan dengarkanlah doa kami. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar
bersama-sama berdiri. Bagi kita yang telah mengaku dosa dan bertekad untuk hidup baru, terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 9. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menyimpan amarah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Menyusuplah dosa telah merusak kehidupan, mengubah dunia
Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, hari ini kami rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami rindu diperbaharui lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, inilah diri kami. Kami serahkan di dalam tangan kuasa kasih Allah. Dan Roh Kudus yang hiduplah kiranya, yang mengajar kami, mendidik kami tentang kehendak Tuhan melalui firman hari ini. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Umat Tuhan, bacaan pertama dari Yesaya 50 ayat yang keempat sampai 9. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pagi demi pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling pula ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut jantungku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dihina dan diludahi. Akan tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat aib. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Hidupku habis di dalam duka, dan tahun umurku di dalam keluh kesah. Karena sengsara kekuatanku merosot, dan tulang-tulangku jadi melemah. Di depan lawan aku terhina, dan menakutkan bagi para tetanggaku. Dan kenalanku kaget melihat aku. Orang di jalan pun lari dariku. Kasihani aku
bebaskanlah aku dari musuhmu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Buat wajahku pun bercahaya atas hamba-Mu ya Tuhan penyelamatku. Selamatkan aku dari yang mengejarku, selamatkan oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Umat Tuhan, bacaan kedua dari surat Filipi pasal yang kedua, ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat serta seluruh mahkamah agama mengadakan perundingan. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawa dan menyerahkan dia kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya lagi kepadanya, "Tidakkah engkau menjawab sama sekali? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Namun Yesus sama sekali tidak menjawab lagi. Sehingga Pilatus merasa heran. Pada tiap hari raya itu, Pilatus membebaskan satu orang tahanan menurut permintaan mereka. Pada waktu itu ada seorang yang bernama Barabas sedang dipenjara bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Lalu datanglah orang banyak dan meminta
supaya ia melakukan hal itu untuk mereka seperti biasanya. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan bagi kamu raja orang Yahudi ini?" Ia sudah mengetahui bahwa imam-imam kepala menyerahkan Yesus karena dengki. Namun imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk mendesak supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Mereka berteriak lagi, "Salibkan dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia!" Karena Pilatus ingin memuaskan hati orang itu, orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Sedangkan Yesus dicambuknya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia. Setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi PPIP atau PIP aja deh adalah hal yang menyenangkan, betul nggak? Ya, saya pernah dalam satu penjemputan di Bandara Soekarno-Hatta. Kalau sekarang kan udah beberapa tahun ini ya, penjemputannya itu masuk ke gedung, lalu tidak boleh berhenti lama dan harus muter lagi sampai yang dijemput itu datang, tiba di lokasi ya, di tempat penjemputan itu. Waktu itu saudara-saudara, saya udah calling dengan teman yang saya jemput. Udah deket belum? Oh sudah gitu ya. Udah deket, tunggu. Tapi ternyata menunggu sebentar saja di tempat itu gak bisa. Ketika saya mengendarai terus sampai, terus penjaganya itu satpam yang ada di situ ngetok-ngetok kaca gitu ya. Jalan. Ya udah, jalanlah ya. Jadi muter lagi. Belum ada juga orangnya, jadi nggak bisa berhenti lagi. Kemudian suruh jalan lagi, ya mukanya tuh udah nggak ini ya, udah muka yang nggak ramah gitu ya. Ini orang muter-muter aja gitu ya. Jadi saya berulang kali tuh muter. Ketika teman saya udah mulai sangat dekat, saya sampai lagi di titik penjemputan itu. Kemudian di depan saya itu ada mobil lain. Tapi mobil kaum elit kelihatannya ya, karena dari brandnya juga kelihatan lah ya, bukan mobil sejuta umat gitu ya. Jadi ketika saya sudah sampai, saya mau menunggu, tapi yang di depan saya itu berhenti cukup lama. Tuh teman saya udah kelihatan tuh, dia yang dia jemput tuh belum datang, belum ada, batang hidungnya belum kelihatan gitu ya. Jadi saya pikir dia akan disuruh untuk muter seperti saya gitu. Tetapi ternyata kami menunggu cukup lama. Sampai teman saya masukkan barangnya ke bagasi gitu ya. Kemudian duduk di sebelah saya, belum juga datang si yang dijemput. Wah, udah mulai merasa tidak adil nih ya. Wah, dunia ini memang penuh ketidakadilan. Udah mulai merontak-rontak nih rasa sebagai rakyat jelatanya ya. Melihat si Land Cruiser di depan masih santai-santai ya. Ada mbaknya, ada ajudannya gitu. Wah, lalu kemudian dari jauh ya, datanglah seorang nona cantik ya, kelihatan sekali, keren gitu ya. Dia itu begitu kelihatan si mbak dan si ajudan ini langsung datang.
bawain kopernya. Kalau teman saya bawa koper sendiri, ya masukin dan angkat ke bagasi juga sendiri, ya. Nah ini diantar, dijemput, lalu kemudian ketika berjalan itu saya betul-betul nggak sabar. Rasanya itu kayak lagi nari tarian solo gitu ya. Rasanya kok lama sekali gitu. Dan dia menikmati saja jalannya, nggak ada merasa terburu-buru. Walaupun saya udah di belakangnya, nggak ada tuh ibunya yang juga turun gitu ya. Ayo cepat, nggak enak sama yang belakang itu, nggak ada sama sekali kelihatan itu. Lalu naiklah si nona cantik ini ke mobil bagus itu. Nah kalau saya tadi muternya itu ke sana, ya. Tapi ada jalan yang ke kanan tuh. Tapi ada kon yang orange gitu. Ketika si Land Cruiser ini udah selesai berkemas-kemas gitu ya, bersiap untuk jalan, si konnya diangkat dong. Set, ya. Monggo ya. Wah ramah mukanya, ramah, beda banget sama saya tadi ya. Gemes ya sama si satpamnya gitu. Lalu kemudian si mobil elit lewat ke situ. Saya mepet dong, mau ikut daripada ke sana gitu ya, muter lagi. Saya ikut. Begitu saya udah dekat langsung ditutup sama kon yang orange itu ya. Jadi saya akhirnya emang ya, lalu kita kembali ke jalur rakyat jelata ya. Menjadi VVIP atau very very important person itu memang ada keuntungan, ada banyak kemudahan yang dimilikinya ya. Ada banyak hal, fasilitas, privilege yang bisa didapatkannya. Oleh karena itu orang senang untuk menjadi very very important person. Bahkan kalau bisa dikejar ya, naik terus supaya menjadi orang yang kalau bisa very-nya panjang ya, very 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 important person gitu ya. Apapun yang dia lakukan biasanya dipermudah. Nah hari ini Bapak Ibu, kita justru belajar dari Tuhan Yesus satu paradoks ya. Dia raja, ya itu tadi kalau raja itu pastilah PPIP. Ya atau kalau Raja Arab datang ke Indonesia aja sibuk bener itu pemerintah, betul nggak? Ya, nggak ada tuh makanan namanya jengkol tuh nggak ada. Ya, makanannya pasti yang the best, chefnya juga pasti master chef yang oke gitu. Nggak ada tuh makanan ala gitu ya. Raja itu identik dengan hal yang semuanya number one. Dan kata menderita atau derita itu rasa-rasanya kalau dilekatkan ke raja itu kurang pas. Karena biasanya raja itu menderita setelah rakyat sudah habis menderita. Baru tuh rajanya boleh menderita. Kalau rakyatnya masih ada yang bisa disodorkan ke depan untuk yang menggantikan raja, itu gak mungkin ada raja yang menderita. Raja itu ya di tahta. Raja itu ya senang dilayani. Tapi hari ini justru Yesus menunjukkan bahwa sebagai raja dia justru memilih dengan sadar dan mentaati dengan penuh ya semua rancangan dan rencana yang dibuat untuk misi penyelamatan itu ya. Jadi kalau kita baca Filipi dengan baca Markus tadi pasal 15 ayat 1 sampai 15 tadi dan Filipi 2 ini itu kelihatan sekali penjelasan semakin detail di dalam Filipi. Kalau di Markus kita lihat bagaimana Pilatus sang raja dunia saat itu, penguasa di daerah itu saat itu pertanyaan kalau saya waktu baca Markus 15 ini tuh satu pertanyaan yang dingin ya. Bukan satu pengakuan. Engkaukah raja orang Yahudi? Itu kayak kamu gitu ya. Raja orang Yahudi gitu. Jadi di situ ada rasa yang dingin sebenarnya dari Pilatus. Gak ada sebenarnya pengakuan bahwa dia raja. Kemudian ingin tahu betul gak bahwa dia itu raja, gak ada. Itu cuma pernyataan yang dingin saja. Dan Yesus tuh bukan orang yang kayak
silau dengan kekuasaan. Sekalipun dia raja, dia nggak lalu ketika berhadapan dengan penguasa dunia itu menjadi orang yang merasa bahwa saya harus unggah-unggih supaya dapat kemudahan. Apalagi situasinya sekarang kelihatannya di mata orang lain ini sedang powerless, sedang tidak berdaya. Ya, itu dibelenggu. Bayangkan dia bisa membuat mukjizat tapi dibelenggu, itu nggak enak banget. Kita kalau dihakimi aja, ya kan? Kita nih sebenarnya nggak salah. Misalkan teman-teman atau bapak ibu gitu ya di sebuah situasi nggak salah, lalu didudukan loh, nggak dibelenggu, nggak diikat dan tidak diolok-olok, nggak pakai dihina-hina gitu ya, baru didudukan aja. Ada satu reaksi dalam diri kita untuk membela, ya kan, untuk menunjukkan saya siapa. Saya punya anak umur 3 tahun, akhir Maret ini, masih unyil, masih kecil ya. Itu kalau kita menyatakan sesuatu ke dia yang menurut dia itu tidak benar, jangankan dia untuk suaranya kecil atau nunduk gitu, enggak. Ya. Dia pasti langsung melotot. Ya, jadi dia mata kecilnya itu mau melawan mata besar saya. Gitu ya. Kekuasaan dilawan dengan kekuasaan. Bahwa saya juga benar. Dia nggak mau didudukan sebagai yang salah gitu ya. Padahal kalau dipikir ya elah bayi umur 3 tahun ya ngelawan emaknya gitu ya. Tapi dia mau menunjukkan bahwa, dan itu natur manusia. Ketika ada tuduhan, spontanitas dari kita adalah, spontanitas yang keluar adalah membela diri. Betul nggak? Ya kan? Kalau dibilang apa gitu langsung dapat 1001 alasan. Dari alasan yang benar sampai mengada-ada gitu ya. Karena kita tidak mau didudukan sebagai pesakitan. Pada umumnya kita gak mau. Tapi dari sini justru kita melihat sebuah spiritualitas yang memang luar biasa dari Yesus ya. Jangan pernah lupa Yesus itu 100% manusia. Sudah dikatakan di sini mengambil rupa sebagai manusia ya. Dan juga 100% Allah. Tapi Yesus yang menyejarah itu juga Yesus yang punya hati, yang punya rasa gitu ya. Dia bukan pura-pura jadi manusia, itu bukan ya. Jadi ketika Yesus didudukan sebagai pesakitan, jangan dianggap biasa aja ya. Kamu, saya tahu masa depan, saya akan bangkit gitu. Enggak. Kita tahu bagaimana dia ketika berdoa juga tetes-tetes. Keringatnya itu sampai seperti tetes-tetes darah, itu menunjukkan ada pergumulan yang berat. Tapi balik lagi, apa yang keluar dari diri kita mencerminkan spiritualitas dalam diri kita. Maka Yesus tuh bisa tenang luar biasa tuh ya. Bisa menjawab Pilatus, ya dijawab aja, jawab pertanyaannya Pilatus. Kemudian ketika dia pikir ini orang-orang ini mau diajak ngomong kayak apa juga enggak akan ada juntrungannya, ya dia enggak jawab sama sekali, diem aja. Klik kunci ya. Walaupun Yesus belum nonton TikTok sih. Di TikTok kan suka dibilang ini. Nih kalau ada orang ya, ini ajaran guru yang suka diambil, dipotong-potong atau di-share gitu ya. Kalau ada orang yang bilang 3 tambah 2, jawaban dia 6, kamu akan ngapain sama orang itu? Ajak berantem. 3 tambah 2 kok 6 gitu ya. Kita akan berusaha untuk meluruskan ya. Dan dia akan ngotot juga. Enggak, memang betul 3 tambah 2 itu 6 gitu. Kita juga ngoyo. Yesus enggak, udah bisa baca nih. Dia pikir percuma ngomong sama orang-orang ini. Apalagi sudah dituliskan di Alkitab kita tadi, mereka memang punya kedengkian. Kalau orang udah dengki katanya ya, kalau udah hate akan selalu forever menjadi haters, betul nggak? Ya, jadi nggak usah pusing-pusing tuh. Kalau misalkan ada orang yang benci, kita mau tampilkan diri sebagus apapun nggak akan bisa.
Sekalipun itu kebenaran, dan Yesus menyadari itu, makanya dia diem aja, ya. Dan itu sebenarnya bentuk perlawanan juga. Yesus nggak mau berdebat dengan orang-orang yang sudah dipenuhi dengan kedengkian. Percuma. Itu hanya akan buang waktu dan energi, dan gak akan juga masuk ke hatinya. Sebetul apapun yang disampaikan oleh Tuhan bahwa dia adalah Raja yang berkuasa, yang Tuhan kasih di surga dan di bumi, ya. Allah Bapa memberikan kuasa kepada dia di surga dan di bumi. Nah, tetapi sang raja ini di Filipi dijelaskan dia tidak mempertahankan. Ini menarik. Ketika orang senang dengan puja-puji, ya, tanpa kata, kalau bisa kata-kata banyak gitu ya. Maunya orang tuh puja-puji, ya kalau nggak benar juga tetap dipuji gitu. Yesus ngapain kayak begitu? Dia nggak cari puja-puji, ya. Dia nggak mencari pengakuan. Itu orang yang sudah selesai sih dengan dirinya. Ya. Yesus tuh udah benar-benar hatinya tuh sudah penuh. Kalau kita baca di Filipi itu kata yang di ayat 7 misalkan ya, dibilang gini. Yesus itu telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ini nih ayat 8 ya. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi mengosongkan diri, Yesus itu udah selesai dengan nggak ada butuh pengakuan gitu ya. Udah yang saya harus kerjakan saya kerjakan, yang harus saya lakukan untuk Tuhan saya lakukan gitu. Jadi dia udah mengosongkan dirinya dan memenuhinya ya dengan ketaatan. Jadi full, hati dia tuh full, penuh dengan yang saya cari hanya ketaatan gitu. Orang yang udah mengosongkan diri tuh gak tertarik lagi untuk meninggikan diri. Sama kayak teman-teman misalkan, atau ada gak yang diet sesuatu, diet makanan sesuatu. Bapak Ibu di rumah mungkin ada yang diet sesuatu gitu ya. Atau gak makan sesuatu. Satu gitu di dunia ini yang gak akan kamu sentuh, gak akan kamu makan gitu. Hah? Apa? Diet tepung. Jadi kalau lihat gorengan gitu ya, mau sewangi apapun ya, bakwan goreng gitu, anget-anget oncom gitu ya, nggak tertarik ya, atau kadang-kadang tertarik, kadang-kadang ini ya, kadang-kadang tertarik ya. Jadi kalau orang yang udah mengosongkan diri tentang itu, aduh biar tepungnya dibuat menjadi warna pelangi juga nggak akan tertarik tuh ya. Nah ada satu dokter ya, kakaknya jemaat saya. Dia itu gara-gara waktu praktikum di kuliah kedokteran, bawalah itu si babong, babi, kan? Bawa babi ke lab. Jelaslah seluruh dunia juga tahu dan bolak-balik disampaikan, babi itu mengandung apa? Cacing katanya ya, cacing pita ya. Tapi makan babi mas? Oh iya, gitu ya, pasti gitu ya. Nah, bagi dia babi itu sudah kosong dari keinginannya. Udah gak ada tuh keinginan makan babi, mau babi rica, saksang, panggang, baku teh, udah gak ada tuh. Babi tuh udah keluar dari dirinya, gak ada lagi keinginan itu. Jadi kalau saudara-saudara dia, adik-adiknya makan babi atau ponakannya makan babi, semuanya langsung dikasih ini obat cacing. Dibagi nama dia Kombantrin gitu ya, menyebut merek gitu ya. Jadi dikasih semua harus makan ya, karena dia udah punya pemahaman dan dia megang itu terus. Lah kalau saya lihat babi masih hidup aja udah kebayang-bayang, dia enak dia jadiin apa gitu ya. Nah itu bedanya, orang yang sudah mengosongkan diri tentang sesuatu. Dan Yesus sudah mengosongkan diri tentang keinginan untuk punya tahta itu diagung-agungkan. Tetapi kalau dia diagung-agungkan dan mempertahankan itu lalu melupakan misinya, dia sudah melepas itu. Yang dia kejar adalah misi itu harus selesai. Penyelamatan itu harus selesai. Sekalipun dia harus menderita. Itu kenapa paradoks itu ada dalam diri Yesus. Dia raja, PPIP,
Dia very very important person. Bahkan tadi yang ketika kita menyanyikan Hosana Hosana Minggu Palmarum itu menceritakan bagaimana orang takjub ya, kalau di bacaan Yohanes, bagaimana orang takjub pada mukjizat Yesus, kuasa Yesus. Yesus tuh gampang ya, kalau mau jadi raja tuh gampang. Kalau mau jadi seseorang yang dipuja-puji, seseorang yang diagung-agungkan tetapi lupa pada misinya, sebenarnya udah banyak pengikutnya. Ini kan karena dihasut lalu berteriak salibkan dia gitu. Yesus bisa menghasut balik gitu ya, mengambil lagi followersnya, mengambil lagi dengan mukjizat yang lebih hebat. Tetapi bagi Yesus itu bukan tujuan hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini kita diajar dan diajak oleh firman Tuhan mengikuti teladan Yesus. Kalau Paulus menuliskan kalimatnya ayat 5 ya, Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran dan perasaan Yesus itu kita pelajari, kita tiru, kita lakukan di hidup kita. Ya, biarlah setiap kita boleh tetap setia dan taat kepada Tuhan, mengosongkan diri dengan segala hal yang menjauhkan kita dari kehendak Tuhan dan memenuhi jiwa kita, hati kita dengan ketaatan penuh kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari, marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dan anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Terpujilah Engkau Allah, Raja dalam hidup kami, yang memberkati kami dengan banyak kebaikan dan kebajikan, yang memenuhi hidup kami dengan pertolongan-pertolongan. Kami bersyukur Tuhan hari ini boleh diingatkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia, mengikuti teladan Kristus yang Raja yang menderita. Ajar kami Tuhan, ketika menjalani kehidupan kami, ketika kami harus melalui jalan derita, ketika kami harus menjawab tantangan-tantangan kehidupan, ajar kami untuk fokus pada tujuan hidup kami memuliakan Tuhan. Ajar kami untuk setia di jalan yang kami tahu adalah kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang terus memberikan kekuatan dalam jiwa kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Hari ini kami juga berdoa Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang bergumul dalam kehidupannya. Untuk mereka yang masih terdampak secara ekonomi pasca pandemi yang bertahun-tahun kami alami. Kami tahu ada banyak orang
yang saat ini masih berjuang untuk bangkit dari keterpurukannya. Tapi kami yakin bahwa Tuhan mampu menolong mereka. Biarlah mereka dapat melihat Engkau yang hadir di hidup mereka. Biarlah Engkau ya Tuhan yang membimbing mereka. Baik mereka yang akan membangun usaha sendiri ataupun mereka yang mencari pekerjaannya. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mungkin juga lelah dan jenuh dengan pekerjaan yang ada saat ini mereka jalani. Bapa, berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan, berikan mereka semangat untuk tetap menjalani pekerjaannya. Dan jika Engkau menghendaki ya Tuhan, kiranya Allah sendiri juga yang menolong mereka mendapatkan pekerjaan yang baru. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga. Mereka yang saat ini sedang mengalami keretakan dalam rumah tangga. Tuhan, Raja kami yang hidup, kami tahu Engkau berkuasa memulihkan. Pulihkanlah setiap keluarga. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak di dunia ini, terutama mereka yang menderita di dalam masa-masa kecilnya saat ini. Tuhan Raja yang penuh kasih terhadap anak-anak, berkatilah anak-anak-Mu dimanapun berada. Tuhan yang terus tolong mereka. Tuhan yang berikan orang-orang dewasa yang penuh dengan cinta kasih untuk mengelilingi anak-anak ini. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memampukan gereja-gereja Tuhan menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini melalui pelayanannya. Biarlah gereja boleh semakin giat dan tekun untuk mewartakan kerajaan Allah dalam kehidupan bergereja berjemaat mereka masing-masing maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Tak henti-hentinya kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Sungguh kami bersyukur bangsa ini Tuhan berkati dengan kekayaan yang luar biasa. Ajarlah Tuhan setiap kami, juga orang-orang yang mengambil kebijakan untuk boleh mengelola semua yang sudah Tuhan berikan ini di dalam hikmat, di dalam cinta akan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkati bangsa kami, terutama masa-masa penghitungan suara pasca pemilu kemarin. Tuhan yang tolong supaya semua berjalan dengan baik dan jujur. Tuhan juga yang berkati pemimpin yang terpilih. Kiranya Allah yang memberkati perjalanan bangsa ini dengan pemimpin, presiden, wakil presiden yang nanti terpilih dan juga para legislatif. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami memohonkan doa ini. Amin. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan dengan membawa persembahan syukur. Pemazmur dalam Mazmur pasal 96 ayatnya yang ke-8 berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Tuhan
Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sebagai Raja, Engkau memperhatikan kami, bahkan rela menderita untuk kami. Dalam syukur, kami membawa persembahan kepadamu, dan pakailah persembahan ini menjadi saluran berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Umat yang terkasih, marilah kita melanjutkan hidup kita dan meneladani Yesus yang telah memilih jalan kebenaran sekalipun harus melewati jalan derita. Mari lanjutkan perjalanan iman kita dan menyerahkan seluruh hidup kita untuk selalu menjadi hamba Tuhan yang setia. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Lanjutkanlah hidupmu dan berjalanlah dalam berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Sang Maharaja menghadapkan wajahnya yang bercahaya kepadamu, hamba yang dikasihinya. Tuhan menyelamatkan engkau karena kasih setianya setiap waktu. Dan Tuhan mendengarkan seruan, melimpahkan kebaikan-kebaikannya untuk memenuhi hidupmu, kini dan selamanya. Amin.